Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak sayur lodeh, tempe, dan juga buncis. Cita rasanya yang gurih, sedikit pedas, pokoknya sedap banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan satu papan tempe, ini beratnya sekitar 250 gram. Kemudian dipotong-potong memanjang seperti ini. Nah teman-teman, pastikan tempenya udah jadi ya teman-teman, supaya ketika dimasak tempenya tidak hancur. Kemudian ada 200 gram buncis yang sudah disiangi dan dicuci bersih. Lalu dipotong-potong memanjang seperti ini. Bisa juga dipotong serong, disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk bumbunya aku menggunakan 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, 5 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit merah, dan ini dia yang bikin sedap, aku menggunakan 1 sendok makan epi yang sudah direndam dengan air panas. Tambahkan 1 sendok teh garam. Dan juga ini kita tambahkan minyak goreng kurang lebih 4 sendok makan. Nah semua bahan ini kita haluskan menggunakan chopper, blender maupun diulek ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Lalu teman-teman bisa panaskan wajan dan kita tumis bumbu halusnya. Nah ini kita tumis menggunakan api sedang kecil aja teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Jika bumbunya sudah harum, kita bisa masukkan 2 lembar daun salam dan lengkuas kurang lebih 3 cm. Lanjut ditumis sampai bumbunya benar-benar matang dan tanak ya, supaya masakan kita tidak bau langu. Nah seperti ini cukup, ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan tempenya dan tambahkan air kurang lebih 250 ml. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa tutup dan kita ungkep kurang lebih selama 5-7 menit. Tujuannya supaya tempenya cepat matang dan tidak bau getir ya teman-teman. Nah setelah 7 menit diungkep, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah menyusut airnya. Lalu kita tambahkan santan cair kurang lebih sekitar 700 ml. Ini aku dapatkan dari santan instan kemasan 65 ml yang aku tambahkan air. Nah karena kita masak menggunakan santan, jangan lupa sering-sering diaduk ya teman-teman. Nah setelah mendidih seperti ini, tetap kita masak kurang lebih selama 2 menit supaya santannya benar-benar tanak sehingga masakan kita tidak cepat basi. Setelah dirasa santannya sudah tanak, lalu kita masukkan buncisnya. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah untuk seasoningnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini kita masak kurang lebih selama 3 menit atau sampai buncisnya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Sesaat sebelum disajikan aku mau ambil daun salam dan lengkuasnya. Nah ini sudah matang teman-teman, sayur lodeh tempe buncisnya siap untuk kita sajikan. Disantap dengan nasi hangat dan juga kerupuk, ini rasanya pasti tambah nikmat. Hari ini aku bikin sambal tempe. Nah sambal tempe kali ini aku bikin lebih enak ya teman-teman, pakai kemangi jadi aromanya lebih wangi. Disajikan dengan nasi hangat seperti ini, nikmat banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan tempe, ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Jika semua sudah dipotong, kemudian kita goreng di minyak yang panas sampai mateng dan kecoklatan. Nah kalau teman-teman ingin teksturnya lebih kriuk, bisa digoreng lebih garing lagi ya teman-teman. Nah seperti ini cukup, ini tempenya sudah matang. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan dulu tempenya ya teman-teman.
Supaya sambal tempenya lebih enak dan next level, di sini aku juga menggunakan ikan teri. Di sini aku menggunakan sekitar 50 gram jenis ikan teri gundul ya. Sebelum digunakan, ikan terinya sudah aku belah menjadi dua, kemudian direndam dengan air panas supaya kadar garamnya berkurang dan lebih bersih. Kemudian ditiriskan dan digoreng sampai kriuk seperti ini ya teman-teman. Kalau udah matang, ini ikan terinya kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku juga pakai satu batang kemangi, lalu dipetiki daunnya ya teman-teman, dan hasilnya jadi sekitar 1 genggam. Untuk bumbu-bumbunya simple banget teman-teman, ada 3 siung bawang putih, lalu diiris kasar seperti ini. Bawang merah aku pakai kurang lebih sekitar 8 siung, kemudian diiris kasar seperti ini. Dikarenakan harga cabai yang cukup menguras isi dompet, jadi aku pakai sedikit aja teman-teman. Cabai merahnya aku pakai sekitar 8 buah dan cabai rawitnya aku pakai 6 buah. Tapi biasanya kalau lagi mahal begini rasa cabainya jadi lebih pedas ya teman-teman. Panaskan kembali minyak gorengnya, kemudian kita goreng bahan sambalnya ini sampai matang ya teman-teman. Di sini aku goreng kurang lebih sekitar 2-3 menit atau sampai matang. Nah, kalau sudah matang, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Supaya minyaknya tidak terbuang sia-sia, aku pakai aja untuk nyeplok telur ya teman-teman. Karena yang makan hanya 2 orang, jadi aku ceploknya cukup 2 aja teman-teman. Atau mau dibuat telur dadar juga boleh ya teman-teman, nanti dikasih irisan daun bawang, itu juga rasanya enak banget. Kalau udah matang, ini telurnya kita sisihkan dulu, lanjut siapkan cobek, masukkan bahan sambalnya, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek sampai bahan sambalnya ini halus ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita masukkan tempe gorengnya. Kemudian tempenya ini kita ulek kasar aja ya teman-teman. Seperti ini cukup. Kemudian masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Kemudian ditumbuk ikan terinya, bisa setengah kasar atau sampai halus ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kalau sudah halus atau sesuai dengan tekstur yang teman-teman inginkan, kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas, lalu kita masukkan kemanginya. Ini kita bejek-bejek supaya aroma kemanginya keluar ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan udah jadi deh sambal tempe kemangi ikan terinya. Hari ini aku mau memasak menu yang sempat viral, yang berasal dari negaranya Upin dan Ipin. Semoga yang memasak resep ini tidak ikut-ikutan ngereok dan tantrum seperti Kak Ros ya. Canda teman-teman. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan telur ayam, ini aku pakai 4 butir ya. Lalu kita ceplok telurnya. Kalau teman-teman mau nyeploknya setengah matang bisa juga ya, tapi karena aku kurang suka telur yang masih beler-beler gitu, makanya aku ceplok telurnya sampai matang. Sebenarnya resep aslinya memakai daging ayam ya teman-teman, karena di sini aku mau masak yang versi ekonomis, jadi aku ganti dengan telur ayam. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku cuma memakai 2 siung bawang putih, lalu kita iris-iris kasar seperti ini. Kemudian ada 5 siung bawang merah, sama ya. Ini kita iris kasar seperti ini. 8 buah cabai rawit merah, ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Bisa dimix dengan cabai rawit hijau ya. 8 buah cabai merah keriting, ini sama ya, ini kita potong menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Cabai hijau keriting ini aku memakai lumayan banyak, sekitar 12 buah ya teman-teman.
Lalu semua bahan yang sudah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam chopper. Tambahkan setengah sendok teh garam dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita chopper kasar aja ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Panaskan wajan, kemudian kita tumis bumbunya. Tumis menggunakan api yang sedang kecil aja ya teman-teman, supaya bumbunya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Minyaknya juga sudah pecah seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk sebentar sampai saus tiramnya ini harum. Nah, sebelumnya aku juga sudah melarutkan 50 ml air dan tambahkan 3 mata asam jawa seperti ini. Lalu ini kita masukkan ke dalam bumbunya. Biji asamnya jangan lupa dibuang loh ya teman-teman. Takutnya nanti malah tumbuh subur di perut. Canda ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Nah, untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Masak kembali sampai bumbunya mengental dan pecah minyak seperti ini. Lalu kita bisa masukkan telur yang sudah diceplok tadi. Ini kita masak sebentar saja teman-teman, asal rata saja seperti ini. Kalau sudah rasanya pas dan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Pantes saja menu ini viral ya teman-teman, karena aku nggak expect rasanya tuh seenak ini. Mari kita masak buncis dan juga telur menjadi menu super nikmat. Pertama-tama siapkan buncis. Ini beratnya ada 150 gram ya teman-teman. Lalu disiangi dan dicuci bersih. Kalau sudah, bisa diiris serong seperti ini ya, atau bisa sesuai selera teman-teman nggih. Kemudian pecahkan 2 butir telur. Beri sejumput garam dan kita kocok lepas. Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa orak-arik telur dadarnya. Kalau teman-teman mau bisa diorak-arik kecil-kecil ya. Kalau di sini saya orak-ariknya besar-besar seperti ini agar lebih mantap. Jika telurnya sudah matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 1 sendok teh terasi, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kita haluskan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa tumis bumbu halusnya. Kita tumis menggunakan api yang kecil saja supaya nanti bumbunya tidak mudah gosong. Nah, jika bumbunya sudah matang dan tanak seperti ini, teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 100 ml. Bumbui dengan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, untuk penggunaan garam, gula, dan kaldu ayam bubuk bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika sudah larut, teman-teman bisa masukkan buncis dan juga telur orak-ariknya. Kita masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit sampai buncisnya matang dan lembut. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman.
Untuk penggunaan cabenya, teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, karena tingkat kepedasan seseorang itu berbeda-beda. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Kita masak labu siam menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 3 buah labu siam. Ini tadi tak timbang ada 700 gram ya teman-teman. Kemudian kita potong korek api seperti ini. Setelah dipotong semua, teman-teman bisa tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita remas-remas seperti ini sampai labu siamnya layu dan mengeluarkan air. Kalau sudah, kita diamkan sesaat dan kemudian kita cuci kembali sampai bersih. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah saya cuci kembali lalu sisihkan. Kemudian kita pakai 7 buah cabai hijau keriting, kita potong serong seperti ini ya. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 2 sendok makan ebi, setengah sendok teh garam, dan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian semua bahan ini kita haluskan ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian panaskan wajan dan kita bisa tumis bumbu halusnya. Tambahkan juga 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, dan 2 cm jahe yang sudah digeprek. Kita tumis menggunakan api kecil saja sampai bumbunya matang dan tanak. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa masukkan kurang lebih 100 ml air. Setelah mendidih, kita tambahkan 2 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam, gula dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan labu siamnya. Dan masukkan sekalian cabai hijau keritingnya. Kita masak kurang lebih selama 5 menit atau sampai labu siamnya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, oke? Jika teman-teman kurang suka pedas, teman-teman bisa kurangi cabai rawitnya ya. Nah teman-teman, setelah 5 menit ini labu siamnya sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba ya resepnya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.